Oke, teman-teman. Baik, teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu di diskusi kita yang sebelumnya? Soal-soalnya silahkan disiapkan kalau memang ada pertanyaan ya. Oke, karena kita mungkin belajar hanya 30 menit, 40 menit, setelah itu teman-teman boleh bertanya. Ya. Nah, sebetulnya di video yang saya lampirkan di Canvas itu sudah lengkap sekali. Ya, cuman yang nonton kayaknya baru sedikit ya, belum semua. Padahal jika ditonton sebetulnya KBM Zoom hari ini tidak usah ada lagi ya. Pak, saya mau tanya yang nomor 7 sama 10 tugas terstruktur. Oh, oke. Silahkan di screenshot, dikirim lewat WA ya Nak ya, soal nomor 7 dan 10-nya ya. Oke. Nah, oke. Nanti kita bahas soal-soal yang ditanyakan lewat chat, salah satunya nomor 7 sama nomor 10 tugas terstruktur. Nanti kita kita bahas di akhir. Sekarang coba kita bahas dulu pertidaksamaan jika ada teman-teman yang tidak paham. Nah, teman-teman, Kinan udah bisa masuk. Oke. Teman-teman, secara umum pertidaksamaan itu dimulai dengan tulisan sederhana seperti yang saya bahas di di Canvas ya. Dibahasnya apa? 2:2 itu kalau dibandingkan dia memiliki sifat sama dengan gitu. Betul nggak? Nah, tetapi kalau misalkan saya ngasih bilangan 6 di atasnya dengan 2 di atasnya ya, sebelah kanan, ini hubungannya akan menjadi apa nih? Lebih dari. dari. Besar. Oke. Lebih dari. Lebih besar, betul ya. Nah, tapi teman-teman berarti dengan hanya warna pink, teman-teman udah bisa menyimpulkan hubungan dari 2 bilangan berpangkat gitu. Nah, kondisinya kalau pertidaksamaan justru jika ada 2 pangkat X dengan 2 pangkat Y, ternyata ada keterangan bahwa ininya lebih dari, bisa diklaim nggak bahwa X-nya lebih besar dari Y? Bisa ya. Jadi kesimpulannya kalau ada tulisan kayak gini berarti X lebih dari Y. Sebetulnya cara pengerjaannya mirip dengan persamaan. Jadi kalau persamaannya menguasai, pertidaksamaannya juga menguasai. Nah, jadi sederhananya gini. Cuma aja yang jadi masalah teman-teman jika bilangannya setengah. Ya, seperti yang sudah ditampilkan video. Setengah itu sama dengan setengah. Tapi kalau saya pangkatin 6 gimana teman? 2 pangkat minus 1. Oke, 2 pangkat minus 1. Betul sekali. Siapa tuh barusan? Terima kasih. Oke. 2 pangkat minus 1. Kira-kira lebih dari apa kurang dari nanti hubungan mereka? Kurang dari. Kurang dari. Karena ini 1 dibagi 64, sedangkan ini 1 dibagi 4. 1 kue dibagi 64 orang itu kecil, kebagian segini gini nih kuenya. 1 dibagi 4 ya rada gede lah segini. Maka ini kurang dari. Betul nggak sih? Oke, kurang dari. Ya, saya hapus dulu, kurang dari. Nah, ternyata ada nggak hubungan yang menggambarkan bahwa kalau misalkan angkanya lebih gede, tapi ini malah kurang dari? Ya, jadi untuk kasus ini boleh nggak kalau nulisnya kayak gini? Ini kurang dari misalkan ya, atau gimana nih? Oke, gitu. Ini apa Y gitu ya? Kalau ininya kurang dari, berarti gimana X dengan Y-nya? X-nya pasti lebih dari Y, lebih besar dari Y. Jadi intinya kebalik gitu. Nah, jadi logikanya gitu. Oh, pantas sih setengahnya dikaliin setengah, jadi 1 dibagi gede, kalau ini 1 dibagi 4 kecil gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, dengan ide sederhana ini maka kita punya bentuk pertidaksamaan eksponen. Bentuknya apa? Kita misalkan aja ada A, bentuknya fx gx gitu ya. Oke. Ini apa nih? Lebih dari lah ya, saya sebut lebih dari aja lah semua. Lebih dari. Jika ada kejadian kayak gini, berarti teman-teman bisa langsung mengklaim bahwa fx-nya lebih dari gx. Udah gitu aja dulu. Oke. Nah, terus apa lagi? Bentuk lainnya. Ada lagi nggak yang dijelaskan? Ada, Pak. Apa lagi? Masih sama yang A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, tapi si nilai A-nya tuh
Ini bentuk baru ya Pak. Kalau nilai CA-nya tuh ada di posisi gimana ya? Kayak 0 lebih kecil dari A, lebih kecil dari 1 yang itu. Oh, betul. Betul. Ini sama persis A fx A gx, betul sekali. Ini lebih dari. Tapi yang saya ambilnya berarti fx-nya betul, malah kebalikan. Fx kurang dari g. Nah, betul sekali. Jadi kalau yang ini ya, kalau yang atas ini ngomongin bahwa A-nya lebih dari 0. Ini ngomongin A yang lebih dari 0. Kalau ini lebih dari 0, lebih dari 1. Kalau ini ngomongin A-nya di antara 0 dan 1 gitu ya. Gitu. Nah, jadi hanya terbagi 2 aja. A di antara 0 dan 1. Ya, biar gampangnya nanti di contoh soal. Mungkin beberapa sudah sangat jelas ya di video yang saya kirimkan di Canvas ya. Oke, jadi cuman dibagi 2 ini ya. Jadi ada 2, 1, 2. Dan satu lagi tipe yang ini mah agak kreasi, bahwa nanti dimisalkan gitu ya. Nanti ada, oke, Arik alhamdulillah bisa masuk ya. A, oke, terima kasih ya Arik akhirnya bisa masuk. Oke, ini mah yang satunya lagi mah dimisalkan. Jadi nanti ada pemisalan untuk ini. Jadi ada A kuadrat ditambah B, A ini udah terbiasa lah ya kalian ya, ditambah C. Ini lebih dari 0 juga. Gitu ya. Pak mungkin nggak kurang dari, ini kurang dari juga boleh. Lebih dari sama dengan juga boleh. Biar nggak terlalu banyak, jadi saya rangkum hanya 1 aja. Gitu ya. Oke. Maaf Pak telat, ada gangguan. Ya, sudah konfirmasi tadi ya temennya ya. Oke, jadi cuman ini aja teman-teman. Ya, jadi hanya 1, 2, 3. Selebihnya kreasi yang bisa diubah ke sini. Oke. Silakan kita coba contoh soalnya. Nah, ini kesimpulan panjangnya ya. Sudah saya lampirkan di di modul yang saya buat sendiri. Nah, dengan di sini katanya betul sekali ada syarat A-nya nggak boleh 0. Ya, kalau 0 nanti balik lagi ke bentuk asal ini jadi hilang, nggak ada kuadrat. Oke, kita lanjut contoh soal. Ini sudah terkerjakan belum kira-kira teman-teman? Kalau sudah berarti kita skip. Saya minta masukan bahas atau jangan. Udah apa kalau nggak salah itu yang di video? Betul sekali ya. Jadi udah perlu dibahas atau nggak usah teman-teman? Biar cepet ya. Nggak usah ya. Oke bentar, ada yang chat nih. Bahas soal terstruktur aja Pak. Boleh, boleh. Tapi ini dulu nih pertanyaannya, ini dibahas atau nggak usah? Silahkan teman-teman kasih masukan. Biar cepat selesai, biar bisa nanya soal yang lain, soal terstruktur salah satunya ya. Silahkan. Ini ada yang ditanyakan dulu? Nggak usah ya. Oke, 2 orang jawab nggak usah, berarti 3 orang berarti jawab nggak usah. Oke, berarti udah 7 orang ya. Tidak usah dibahas. Cuma intinya kalau misalkan teman-teman memulai dari akhir, teman-teman harus tahu bahwa ini basisnya berapa, Li? 5. Gitu ya. Ini juga 5. Jadi nanti teman-teman harus ubah ini menjadi 5 pangkat sesuatu dengan 5 pangkat sesuatu. Nanti karena ini 5 dengan 5 bilangannya lebih dari 1, berarti ini langsung aja lebih dari gitu. Ya, jadi harus jadi. Nah, jadi teman-teman boleh konfirmasi kalau misalkan perlu dibahas. Oke, kita lanjut ya. Yang ini juga sudah dibahas. Oke, perlu dibahas enggak soal yang ini? Silakan teman-teman. Saya nanya dulu. Perlu dibahas enggak? Bahas semuanya aja Pak. Oke, bahas. Oke, ada yang nggak ngerti 1 orang berarti harus tetap saya bahas ya. Oke, teman-teman. Nah, yang sudah menonton video, teman-teman, ini kira-kira basisnya menjadi berapa? Boleh bantuannya? 3 Pak. 3 ya. Oke, terima kasih. Berarti ini bakal jadi 3 pangkat sesuatu versus 3 pangkat sesuatu gitu ya. Oke. Nah, gitu. Ya udah, kalau udah kayak gitu, berarti Andika gimana jadinya? Ini 3 pangkat X kuadrat X min kuadrat 3X. 3X. Lebih dari
9 itu diubah jadi 3 pangkat berapa, Nak? Pangkat 2. Oke, boleh saya kurung dulu gini ya, walaupun kelihatannya lama, tetapi wayahnya. Oke, berarti 3 pangkat berapa? X kuadrat kurang 3X. Terus 3 pangkat 6X kurang 14. kurang 14. Oke, udah rapi ya, berarti diunguin ya. Berarti apa dong? Ambil kesimpulannya apa? Berarti atas lebih dari atas. Oke. X kuadrat min 3X karena tidak ada perubahan. Karena 3 itu lebih dari 1. Silakan siapa yang mau lanjut ini? Jadi apa nih? X kuadrat Minus 9X minus 9X tambah 14. tambah 14. Difaktorinnya apa dengan apa, Nak? Negatif 2 sama negatif 7. Oke, jika teman-teman bingung, lihat ada 2, ada 7 di sini. Tulis aja 2 sama 7. Pilihannya kan kalau pengen jadi positif 14, min-min ya. Atau plus-plus. Tapi yang terpilih min-min. Karena lebih dari berarti X-nya kanan, kiri. Betul nggak? Yang satunya 2, yang satunya 7. Berarti jawabannya C ya. Oke. Aman ya. Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan untuk soal ini, Pak izin pindah tempat dulu. Oke, silahkan. Oke. Nah, yang ini gimana? Wah, ini udah gampang. Ada yang mau nyoba nggak? Silahkan. Tinggal ngulas video sebelumnya aja kan. Ada yang mau komentar? Ini jadi gimana? Karena udah rapi ini, mah. Setengah, ini udah setengah. Ada yang mau coba? Yuk, jangan malu-malu. Biar cepat dan ngebahas soal-soal yang lain kan. Ini jadi apa? Oke, saya tetap tunggu ya. Karena nanti cepat itu buat kalian, lambat pun buat kalian juga. Kira-kira. 2 pangkat minus 1, Pak. Oke, 2 pangkat minus 1. Boleh. 2 pangkat minus 1. Oke, 2 pangkat minus 1 boleh digituin, boleh ya. X kuadrat kurang dari 2 pangkat minus 1. Ini jadi apa, Nak? 2 pangkat 2 pangkat minus X2. 2 pangkat minus X kuadrat. 2 pangkat Kurang dari 2 pangkat minus 18 plus 3X. Oke, terus disamain aja ya. Oke, disamain aja. Hasilnya yang ini kan. Hasilnya jadi gimana, Nak? Minus X kuadrat dikurangi 3X ditambah 18. Oh, langsung ya. Dikurangi 3X ditambah 18 kurang dari gitu. Iya. Terus kalau dikali negatif jadi X kuadrat. Gitu ya. Oke, berarti yang ini udah tercancel dong, nggak mungkin. Karena kan pasti kanan kiri ya. Difaktorin berapa dengan berapa, Nak? X-nya. 6 sama 3. 6 sama 3. Positif 6 dengan min 3 ya. Berarti X-nya kurang dari min 6. X-nya lebih dari 3. Berarti jawabannya A. Ya, boleh kayak gitu, boleh. Boleh nggak Pak langsung lihat bahwa setengah dengan setengah ini udah sama? Boleh. Saya langsung tulis aja X kuadrat versus 18 min 3X. Lihat dulu. Kalau ini kurang dari, ininya lebih dari. Kenapa? Karena setengah itu di antara 0 dan 1. Jadi cuma dibalik. Udah deh sama X kuadrat tambah 3X min 18 lebih dari 0. Ya. Jadi cara ngerjainnya boleh dari segitiga, dari sisi raihan, dari sisi yang modul juga boleh. Gitu ya. Jadi ini plus 6 X min 3. Ya, jadi X-nya kurang dari min 6 atau X lebih dari 3. Jadi sisi manapun selalu bisa dibuat sama. Ya. Gitu ya. Oke. Tidak ada pertanyaan, berarti saya lanjut. Oke. Silahkan, ada yang mau nyoba yang ini? Perlu dibahas ya. Akan tetap saya bahas, walaupun nanti agak lama waktunya, mungkin ada waktu 1,5 jam lagi lah lama. Ini basisnya bakal menjadi berapa, Nak? Sepertiga apa mending diubah 3? 3, Pak. 3 ya. Oke, jadi 3. 3 pangkat sesuatu
kurang dari mungkin ya 3 pangkat sesuatu juga. Oke, ini jadi berapa? 3 pangkat min 3x tambah 1, betul ya? Kurang dari 3 pangkat. Ini berapa? 2x kuadrat 2x kuadrat tambah 6 dikurangi 6. dikurangi 6 atau 4? 4 4 ya. Karena ini sudah sama, berarti ini kurang dari ini ya. Oke. Oke, ada yang ngechat nih. Yang kenapa min 6 jadi lebih besar dari X, terus 3 jadi lebih kecil dari. Oh, oke, nanti dibahas itu ya. Nanti dibahas. Berarti ini min 3x ditambah 1 kurang dari 2x kuadrat ditambah 6x min 4. Tulisan ini saya balik jadi 2x kuadrat tambah 6x, jadi ditukar posisi aja. Ininya lebih dari. Kalau ini mah kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Udah sepakat semua. Ini hasilnya berapa? 2x kuadrat tambah 9x min 5. Oke. Teman-teman terkendala nggak untuk memfaktorkan ini? Silahkan komentar. Jika terkendala berarti saya bahas pelan-pelan. Kalau enggak langsung hasilnya jadi. Silahkan boleh lewat chat ya. Terkendala Pak, soalnya susah kalau misalnya itu di ini nih. Kalau misalnya si nilai A-nya tuh misalnya nih kayak 2x kuadrat, nah si 2-nya tuh Oke. apa ya, pokoknya lebih dari 1 ya. Kan kalau Oke. misalnya 1 bisa langsung gitu. Nah kalau Oke, benar. Terkendala ya. Kita bahas ya. Yang ini ya, kalau lebih dari ya, ini kan lebih dari 1 nih. Oke ya. Nah, betul sekali ya, ini kalau lebih dari 1 ini agak terkendala ya. Ini kendala nih. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalkan udah terbiasa sebenarnya bisa langsung ya, langsung. Tapi kan masalahnya belum tentu semua punya kedekatan dengan persamaan kuadrat hingga seenaknya bisa faktorin gitu. Oke ya. Nah, ini coba kita kalikan. Jadi kalau ada yang tulisannya kayak gini, ini kalikan ke sini. Oke. Ada pertanyaan, Pak, kenapa ini dibalik tandanya? Saya pengen yang kuadratnya di sebelah kiri. Nah, jadi kalau ini tulisannya kan gini, 3 kurang dari 7. Boleh nggak sih saya nulis 7 duluan? Boleh dong. 7 lebih dari 3. Kalau jadi kenapa kapan tandanya berubah? Kalau saya pengen nuker aja biar x kuadratnya di sebelah kiri. Gitu aja sih. Ya. Nah, jika ada persamaan kuadrat yang lebih dari 1 depan ya teman-teman kalikan aja 2 dengan min 5. Jadi hasilnya min 10. Maka nanti catatan harian seorang siswanya, oke, tulisannya di sini berarti min 10. Tulis 2 kali min 5 min 10. Oke ya. Nah, berarti intinya sekarang teman-teman ngomong gini. Berapa bilangan yang kalau dikalikan min 10, kalau dijumlahkan positif 9. Gitu aja dulu. Berarti berapa tuh? Kan pilihannya cuma 1 dengan negatif 1 sama 10. Oke. Si 10-nya positif, 1-nya Oke. negatif. 10 sama 1 ya. Oke, ini 1 dengan 10, 2 dengan 5, udah kan? Mana yang kira-kira memungkinkan ketika dijumlahin atau dikurangkan hasil 9? Ini kan? Ini mah mau dikurangin, mau dijumlahin nggak mungkin 9, karena kalau jumlahinnya 7, kalau dikurangin 3. Minus 1. Nah, maka saya pilih 1 dan 10. Tinggal pilih yang minus itu di 10 atau di 1. Kata Ridho dan kata Andika, di 1-nya minus, di ininya positif. Nah, jadi ini udah clear nih, plus 10 min 1. Maka langkah selanjutnya teman-teman tinggal buat aja. Berarti tulisannya di sini 2x plus 10, ditulis benar-benar plus 10 ya. Oke. 2x min 1, boleh duluan 2x min 1. Atau 2x plus 10 boleh. Terus 2x plus 10. Lebih dari 0. Bentar Pak, bentar. Kenapa 2x semua? Ya nggak masalah. Karena memang harusnya seperti itu kalau cara manual kayak gini. Jadi kalau ini 2x kuadrat, maka di sini 2x, di sini 2x. Kalau 3x kuadrat, di sini 3x, di sini 3x. Gitu ya. Nah, maka kalau udah kayak gini gimana Pak? Udah beres? Menurut saya sih belum. Kenapa? Teman-teman bagi yang ini.
Di antara dua ini mana yang bisa dibagi dua? Kalau ini dibagi dua bisa Yang ini enggak. 10. Yang 10, maka ini bagi dua, ini bagi dua. Jadi hasilnya 2x min 1, ini jadi x plus 5. Gitu. Lah, ini kenapa nggak dibagi dua? Jangan. Gitu. Jadi hasil akhirnya yang benar yang ini sebetulnya. Ini tuh difaktorin yang ini. Oke. Bisa diterima dulu? Nanti saya kasih satu contoh lagi. Nanti saya kasih satu contoh lagi. Sekarang ini terima dulu belum? Terima dulu ya. Oke, ada yang nanya nih. Ada yang nanya nih. Bisa Pak? Oke, kita terima dulu. Kalau bisa berarti kita lanjut dulu ya. Maksudnya biar apa namanya teman-teman ngerjain soal yang lain lagi. Nah, kalau kayak gini, ini lebih dari, berarti X-nya di kiri, yang satunya lagi X-nya di kanan. Ya kan? Teman-teman lihat, min 5, kalau ini min 5, ya teman-teman. Yang ini min 5, berarti min 5 tulis di sini. Kalau ini berapa? Setengah tulis di sini. Tadi ada pertanyaan, Pak, kenapa gitu? Nah, nanti dibahas ya, di bawah setelah ini. Nah, ini berarti jawabannya C. Nah, berarti akan ada dua pertanyaan. Satu contoh ini, terus ini kenapa gini? Kita bahas. Oke, karena ada pertanyaan ya. Oke, kita coba kerjain. Coba teman-teman faktorin dulu dengan trik yang tadi. Jika ternyata teman-teman dapat soalnya kayak gini. 3x kuadrat min 14x min 5. Faktorin aja dulu. Faktorin aja dulu. Coba. Cobain ya. Silakan. Pelan-pelan aja. Pak, jadi 3x positif 1 sama 3x min 15. Oke, ini siapa barusan? Egi ya. Berapa Iya, nak? Pak. 3x plus 1 sama 3x min 15. Oke, kita save. 3x berapa? 3x positif 1 sama 3x min 15. Oke, kita save ya. Kita save dulu. Kita tunggu beberapa detik lagi. Terima kasih, Egi. Oke, bagus. Oke, bagus nih. Satu dan 5. Oke, terima kasih. Kita save ya. Oke. Karena tadi Egi yang jawab lewat open mic, Egi berarti perkaliannya berapa, nak? Harus min berapa? Min 15. Min 15. Hasil penjumlahannya harus min 14. Berarti perkalian berapa dengan berapa? 1 sama 15. 1 sama 15 ya. Yang positifnya yang mana? Yang positif yang 1. Oke, positif ini negatif. Oke, berarti dengan cara yang Egi, berarti tinggal tulis kalau 3x kuadrat, tulis 3x kuadrat. 3x. 3x positif 1. Yang satunya lagi 3x min 15 bawah. Kurang dari 0. Nah, cuma ini akan jadi masalah kalau 3x kali 3x ini berapa? 3x kali 3x. 9x kuadrat tuh. Padahal dimintanya 3x kuadrat. Maka kenapa tadi ada yang dibagi 2? Nah, kalau sekarang berarti dibagi 3. Mana yang bisa dibagi 3? Ini Egi udah benar ya, bagus. Di antara 1 dan 2, mana yang bisa dibagi 3? Yang disederhanain bagi 3. Kiri atau kanan? Kanan. Kanan, berarti ini bagi 3 semua. Jadi disederhanain. Jadi 3x plus 1, x min 5. Nah, inilah yang benar. Ini yang benar ya. Jadi ini benar banget, benar banget.
Cuman disederhanakan gitu supaya nanti pas hasil perkaliannya kan 3x kuadrat. Ya, jadi hasilnya ini. Maka pemfaktorannya ini. Nah, pertanyaan selanjutnya kalau ini di tengah, x-nya itu di antara. Nah, ini diisi berapa? 5. 5. Ini min 1/3. Nah, masuk ke pertanyaan yang lewat chat. Pak, kenapa sih ada soal yang seperti itu gitu ya? Ada yang bertanya ini ya. Oke. Misalkan teman-teman, ini ada yang tanya nih. Kalau ini udah fix ya, bisa ya. Nanti saya kasih satu contoh soal lagi, coba teman-teman kerjain. Ya nggak apa-apa, yang salah-salah nggak apa-apa ya. Nggak salah nggak apa-apa, yang penting udah berani ngechat aja udah keren ya. Oke, coba teman-teman kita tulis ini lebih dari 0 gitu ya. Nah, ini trik cepat sebetulnya teman-teman. Yang waktu saya bilang bahwa ini tulis X-nya 5. Ini tulis X-nya 3. Gitu. Ini trik cepatnya nih ya, nanti trik manualnya juga dibuktikan. Maka daripada ribet-ribet bikin garis bilangan, ini sebuah pola yang udah terbukti bahwa X-nya kalau lebih dari itu, X-nya kurang dari. Dan ini X-nya lebih dari. Lebih dari ini 5. Kenapa 5? Lebih gede dari 3. Ini 3. Nah, artinya tulisan ini apa sih Pak? Artinya X yang memenuhi ini tuh yang kurang dari 3. Berapa contohnya? 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. 2, berapapun masuk ya. Ini cuman saya ambil yang bilangan. Coba aja masukin 2 ke sana. 2 dikurangi 5 min 3. 2 dikurangi 3 min 1. Pas dikaliin hasilnya positif. Oh iya positif. Maka XX yang ada di sini nih, set gitu, itu selalu positif ketika dimasukkan ke sini. Begitupun dengan 5. Masukin 5 atau 7 gitu, masukin. 7 dikurangi 5, 2. 7 dikurangi 3, 4. Hasilnya 8, selalu positif. Gitu ya. Oke, jadi hasilnya selalu positif. Jadi ini trik cepat. Trik manualnya sebetulnya gimana? Trik manualnya sebetulnya teman-teman harus bikin garis bilangan. Ya, ini yang nanya lewat chat ya. Bikin garis bilangan diisi dengan pembuat 0. Pembuat 0-nya 3 dan 5. Isi 3, isi 5. Waktu itu saya pernah bahas loh ya sebetulnya. Tapi saya ulas nggak apa-apa. Terus apalagi Pak? Ternyata garis bilangan ini terpecah menjadi 1, 2, 3 interval. Teman-teman wajib memeriksa masing-masing interval. Pertama, lebih dari 5 angka berapa? Bebas berapa? Ada banyak banget. Saya cukup ambil 1 aja uji. Di sini 6. Udah terbukti Pak? Udah. Di sini ambil berapa? 4. Di sini ambil berapa? 2. Nah, orang-orang terdahulu katanya nggak usah dicek semua Pak Ayah. Cukup cek 1 aja mau yang mana. Ke kanan, tengah, kiri. 1 aja. Nah, kalau saya biasanya cek aja yang kanan. Oke, kalau udah cek paling kanan, yang kiri dan tengah ngikutin kata orang terdahulu. Jadi kita nggak usah pakai manual lagi. Karena kita udah belajar dari orang terdahulu, jadi efektif kan. Nah, coba 6 ini di sini kan, 6 itu ada di sini. Emang 6 apa Pak? Coba masukin ke sana. 6 dikurangi 5, 1. 6 dikurangi 3, 3. 1 kali 3, positif. Teman-teman, positif 3, tapi yang saya ambil hanya tandanya. Maka positif. Maksud positif ini apa sih Pak? Artinya kata si soal, bilangan yang di sini nih, mau 5, 6, 7, 5,2, 5,4, dan seterusnya yang ada di sini, ketika dimasukkan ke sini dia selalu positif. Gitu kan ceritanya. Walaupun saya hanya meriksa 1. Oke. Nah terus kalau ini positif, ini otomatis negatif. Disebut hukum selang-seling. Kalau ini negatif, ini positif. Maka inilah cara manual untuk ngerjain ini. Yang diambil yang ini, diminta katanya, cari dong X yang kalau dikaliin gini, X min 5, X min 3 hasilnya positif. Oh yang ini bro, yang lebih dari 5 dan lebih dari, yang kurang dari 3. Mana buktinya? Saya tadi udah masukin. Kalau pas dimasukin ternyata ini yang hasilnya positif. Nah ini kan minta positif ya bro katanya. Pas dimasukin ke sini harus positif. Oke. Ternyata, oh berarti saya pilihlah X-nya yang kurang dari 3 atau X yang lebih dari 5.
Dengan trik yang sama, saya nggak pernah lagi bikin garis bilangan karena orang-orang terdahulu udah sering ngerjain seperti ini. Jadi kalau misalkan, ini yang nanya ya, boleh jawab ya, paham enggak untuk soal ini. Untuk soal kayak gini, berarti kalian bikin garis bilangan. Ini ada yang ngechat, atau kenapa pada keluar ya? Bikin garis bilangan kayak gini. Pembuat nolnya berapa dengan berapa teman-teman? Boleh komentar 7 dulu. sama negatif 4. Negatif 4 sama 7. Masukin berapa maunya? Angka berapa mau dimasukin ke sini? 8. 8 boleh. 0 boleh. 8 ya. 8 masukin. 8 kurangi 7, 1. 8 tambah 4, 12. 12 hasilnya positif. Yang saya minta bukan besarnya, tapi tandanya positif. Ini negatif, ini positif. Pak, polanya selalu sama ya? Emang selalu sama. Yang diminta yang positif, berarti yang ini. Gitu. Pak, yang positif itu kan 7 ke sana, Pak. Min 4 Pak, enggak. Bukan ininya, tapi tanda selangnya pas dimasukin hasilnya positif. Maka ini X kurang dari min 4 atau X lebih dari 7. Maka disimpulkan jika ada soal kayak gini, kalau lebih dari X-nya ke kiri dan ke kanan ya anak-anak. Ininya min 4, ininya 7. Selalu kayak gitu. Silahkan yang nanya lewat chat dan lewat WA waktu itu pernah nanya, terbahas tidak, terjawab tidak kira-kira. Halo? Boleh jawab lewat chat lagi ya. Kira-kira terjawab nggak kebingungan? Kenapa bisa langsung ke kiri dan ke kanan? Kalau kurang dari, langsung di tengah-tengah X-nya. Lihat aja nih X-nya di tengah-tengah, di antara 3 dan 5. Di antara min 4 dan 7. Coba. Terjawab ya. Oke, jadi bukan berarti X kurang dari 3 itu yang dibacanya berarti seperti itu ya. Betul, Ridho, terima kasih pertanyaannya. Pak, apakah yang kurang dari selalu di antara? Betul, Nak, selalu di antara ya. Selalu di antara. Oke, selalu di antara. Maka cara-cara yang udah pernah dilakukan orang terdahulu jangan kita lakukan. Cukup kita skip, kita paham, langsung pakai. Itu namanya efektif kan. Kalian tuh generasi apa? X, Y, Z, generasi Z. Generasi Z itu katanya cepat, tidak terbatas waktu. Berpikirnya langsung, taktis. Nah, kalau sudah asal tahu dulu dari mana. Ya, jadi gunakan saja. Asal tahu dari mana. Cuma makna, betul sekali. Tadi ada yang bertanya, makna dari X kurang dari 3 atau X lebih dari 5 itu berarti X yang kalau dikalikan seperti ini, seperti ini hasilnya lebih dari 0 ya tadi yang kurang dari 3 dan lebih dari 5. Coba aja pilih satu-satu. Gitu kan ya? Oke. Bisa diterima ya? Oke, satu soal lagi tentang pemfaktoran. Ya, saya mau ngasih satu soal lagi tentang pemfaktoran. Takut ada yang lebih dari satu. Ini soal basic math ya. Bentar. 2x kuadrat tambah 7x min 30. Sekarang kurang dari deh. Silahkan dicoba. Syukur-syukur yang ngejawab tadi yang nanya ya. Biar nanti mengukur ada perubahan enggak. Yang sudah jawab boleh lewat chat ya. Oke, udah ada satu orang.
Oke, terima kasih. Udah ada 7 orang. Oke, hati-hati. Ada yang masih ceroboh. Oke, yang bisa dibagi 2 langsung dibagi 2 ya, Nak ya. Pemfaktorannya. Oke, terima kasih. Oke. Oke, kita cek ya. Salah deng Pak. Oke. Oke, perkaliannya jadi berapa? Silakan yang mau jawab dong perwakilan, Nak, biar cepat nih, biar kita ke soal yang lain. Perkaliannya harus berapa? Negatif 60. Minus 12. Negatif 360. Penjumlahannya harus 7. 7. Silakan teman-teman, berapa dengan berapa? Ada yang tahu nggak? 12 sama negatif 5. 12 sama 5 dulu ya. Karena ketika dikurangin ada 7-nya. Oke. Tulis dulu 12 sama 5. Baru negatifnya. Nah, negatifnya yang mana? Yang 5 5. ya. Oke. Iya. Nah, ini udah ada nih ya. Coba kita tulis pelan-pelan. Nah, ini tadi masih ada yang keliru 1 2 ya. Ini berarti tulis 2x berapa? Plus 12. 12. Ininya 2x, sorry ya. 2x tetap ya. 2x min 5. Nah, ini belum selesai. Harus ada yang bisa dibagi 2. Mana yang dibagi 2? Kiri apa kanan? Kiri. Kiri. Jadi yang ini X plus 6. Mohon teman-teman tadi yang masih kurang tepat, cek lagi ya. Ini tadi ada yang nulis X min 5. Nah, ini berarti 2X min 5. Udah deh hasilnya itu. Ya, teman-teman boleh kali-kaliin lagi, hasilnya pasti ini. Nah, kalau ini mah bolehlah di tengah katanya. Tadi pertanyaan dari Wido dan siapa tadi? Ini 5/2-nya di sini, ininya min 6. Oke. Bisa ya, Pak, kalau faktornya dibalik nggak apa-apa kan ya? Oh, nggak apa-apa, nah. Ini mah hal teknis aja nggak apa-apa, karena komutatif kan ya. Oke, kalau ini mah ditukar boleh. Perkaliannya jadi 2X min 5 dikali X plus 6. Silahkan teman-teman yang agak kurang pas tadi jawabannya dikoreksi di sebelah mananya ya. Oke, tadi karena di sini ada yang tulis X min 5 kalau nggak salah. Ya, dicek ya, Nak ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, saya mau ngerjain yang ini, nanti kalian kerjain satu soal yang di bawah. Ya, saya udah sediain. Kalau soalnya kayak gini langsung aja 3x kuadrat. Saya senang sekali ya. Kalian respon walaupun baru lewat chat ya. Oke. Lihat teman-teman, di sini 27 itu 3 pangkat 3. Kalau bisa jangan dulu dikaliin. Per 3. Kan akar pangkat 3 tuh ya per 3 gitu ya tulis. Berarti ini hasilnya 3x kuadrat tambah 3x kurang dari 3c min 2x. Nah, kalau udah kayak gini kan enak. Ini kurang dari ini. Ya, berarti x kuadrat tambah 3x kurang dari c min 2x. Singkat cerita apa nih? X kuadrat tambah. Nah, ini susah maktorinnya, gimana maktorin? Nah, ternyata ini kita nggak harus sampai cari pemfaktorannya. Karena justru pertanyaan ini dibalik. Dibaliknya gimana, Pak? Lihat, semua nilai X yang memenuhi justru ini. Oke, jadi ternyata ininya udah ada solusinya. Oke, jadi ternyata malah solusinya udah ada, yaitu dari min 7 sampai 2. Berarti min 7 sampai 2 dia udah punya solusi. Nyambung nggak sih dengan ini? Lihat. Nyambung karena pulang dali itu di tengah-tengah. Oke. Nah, berarti cara kerja kita harus kebalik. Sebelum ini tahu nggak kira-kira apa menurut kalian? Nah, kan gitu. Sebelum ini apa kira-kira? 14. Ada 14. Oh ya, oke, benar 14 langsung. Boleh. Tapi sebelum ini kalian bisa nggak bikin ini? Bisa, Pak.
X berapa di sini? X plus 7 sama Plus X 7. positif 2. X negatif 2. Karena kan kebalikannya, betul nggak sih? Iya. Negatif 7 jadi positif. Nah, berarti zaman dulu mah dari sini ke sana, ke bawah. Sekarang mah dari bawah ke atas. Nah, kayak kita tulis ya, yang atas. Yang atas hubungannya dengan ini jadi apa? Silakan, diapain kira-kira? Dikali. Dikali. Boleh, berarti ini kaliin. Jadilah X kuadrat. Tambah berapa ini? 5 Gimana? X min 14. Nah, buat teman-teman yang bertanya kenapa gini, silakan dicoba dulu ya. Oke ya. Berarti tinggal masukin ke sini. Berarti X kuadrat tambah 5X min 14. Berarti C ini bersesuaian. Oh, berarti C-nya dipaksa 14. Ya. Oke, Pak, kalau semisal 2X pangkat 2 gimana, Pak? Nah, untuk soal kayak gitu nanti nyesuaikan di sininya ya. Menyesuaikan di sininya. Jadi nanti kalau misalkan ada soal KA2X pangkat 2, kalian bikin aja min 7 sampai X sampai 2, bikin dulu gini ya. Bikin dulu gini, terus masuk dapatlah ke atas, kata Andika tadi, diubah ke atas, setelah ubah ke atas kaliin. Jadi seperti ini. Pak, tapi Pak ternyata di soalnya itu ada 2-nya di sini. 2X kuadrat tambah 5X min C misalnya. Ya, ini tinggal kali 2 aja. Biasanya di sini ada 2, ini misalkan 10. Ya udah, biar jadi 2-nya jadi ada dikali 2 kanan kiri, 2X kuadrat tambah 10X min 28. Gitu ya. Kalau ada 2-nya kan tinggal kali 2. Jadi bangunannya mah, bangunan cara berpikirnya mah tetap gini aja, X kuadrat dulu. Apakah nanti ada 2-nya, ada 3-nya, tinggal kali aja. Gitu ya. Oke. Cobain dulu nomor ini, silakan teman-teman. Karena kenapa saya nanya kayak gini? Karena kemungkinan muncul di UTS-nya tinggi. Jadi silakan dicoba 2 menit atau 3 menit. Dua menit lagi. Oke, 1 orang terima kasih sudah jawab ya. Oke, bagus. Yang lain sudah ada?
Oke, terima kasih. Kita save udah 2 orang dengan jawaban yang berbeda. Tiga orang. Oke, oke. Terima kasih. 3 orang berbeda semua ya. Empat itu 2 pangkat 2, gitu ya. Oke. Mohon diperhatikan tuh. 8 itu 2 pangkat 3. Oke, silakan. Saya tunggu aja pelan-pelan ya. Silahkan. Biar nyoba dulu lah. Nah, yang harus diperhatikan ini kan pangkat 2, teman-teman. Pangkat akar 2 itu berarti per 2. Jangan dulu dikaliin, biar aja dulu. Ini juga sama. Ya. Nih, 3. 3 itu lihat warna ungu per 3. Warna ungu, warna biru. Oke, terima kasih Ramiza ya. Jawabannya sama dengan jawaban Raina. Sama dengan jawaban siapa tadi? Andika. Oke, kita lanjut aja ya berarti ya, karena demi efektif. Ini coret-coret berarti 2 pangkat min X kuadrat tambah 3. Lebih dari. Oke. Silakan, ada yang mau komen lagi, ini jadi berapa? X plus 15. DX plus 15. Oke, karena udah dicoret 3-nya ya. Maka singkat cerita, saya menggunakan warna ini aja deh. Bahwa ininya sudah sama nih ya. Sudah sama, berarti tinggal menggunakan warna hijau. Min X kuadrat tambah 3X lebih dari DX tambah 15. Oke, terima kasih Pak Za. Min X kuadrat, terus apa lagi nih? Min X kuadrat tambah 3 min 3 min deh. 3 min D ya. Jadi X dengan X kan. Min 15. Loh Pak, ini kok di antara ya, di antara 3 dan 5, kenapa ini lebih dari? Berarti enggak kok. Belum, ini kan belum dikaliin. Berarti kaliin negatif. Oke. Kurang dari. Udah deh beres. Dengan trik yang sama tadi 3 di antara 5. Di antara 3 dan 5 itu gimana? Ada yang mau komentar? X berapa? X kurang 3 dikali X kurang 5. X kurang 5. Gitu ya. Dapatlah X kuadrat min 8X tambah 15. Oke. Sedangkan yang ininya katanya X kuadrat min 3 min DX tambah 15. Sama ya. Berarti si ininya dipaksa jadi nih. Tuh. Min udah, ini udah sama semua. Tinggal 8, 3 min D dipaksa mirip 8 kan gitu prinsipnya. Oke. Jadi jawabannya berapa Andika? Kalau itu tuh jadi negatif 5. Oke. Negatif 5. Oke, yang jawabannya tadi 5 dan 7 kira-kira koreksinya apa ya? Silahkan dikomentarin ya. Ya, jadi jangan takut kalau misalkan ada akar-akar gini, insya Allah nggak akan bikin pusing lah selama kalian pelan-pelan dan tulisannya rapi. Karena biar nggak terjebak dengan tulisan sendiri. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Ada pertanyaan dulu sampai sini.
Kendalanya kira-kira kalau soal kayak gini di mananya, Nak? Ada yang mau komentar dulu? Nggak ada ya? Terus, tadi sempat pabelit di yang itu yang 3 kurang D. Oh iya, padahal disatuin ya. Oke, jadi mereka tuh nyatu gitu loh. Nyatu ini. Nyatu tuh bukan berarti karena lapar ya, maksudnya nyatu tuh ya mereka disatuin gitu. 3X dikurangi DX ya gini. Kenapa sih Pak biar disatuin gini? Ya biar kelihatan mana koefisien X, mana koefisien konstan, mana koefisien X kuadrat gitu. Sebetulnya gitu aja. Ada kemungkinan nggak Pak yang dicari itu yang X pangkat 2? Mungkin saja, tapi agak sulit gitu. Tapi sangat mungkin aja. Tapi kalau kaliannya alon-alon ngerjainnya pelan-pelan bisa. Gitu ya. Saya ngajarin anak SMA 3 kelas 11. Itu soal-soalnya kadang seperti Alsen ya, memang berbeda konteks-konteks gini. Ada juga yang lebih tinggi gitu. Ya, dalam artian lebih tinggi teh dikreasiin. Ya seperti ini salah satunya dikreasi gitu ya. Nah, itu bagus buat supaya kalian berpikir mengaitkan berbanyak hal. Ini kan sebenarnya ini dulu mah satu soal ya di SMP itu. Menyatukan ini gitu. Sekarang mah bukan satu soal, hanya prasyarat untuk ngerjain soal. Ya, oke seperti itu. Ya, terima kasih yang udah jawab lewat chat, Rido. Oke, kita lanjut ke teman-teman ke soal yang lain. Nah, kita tadi bergerak hanya di pertidasamaan yang tunggal. Nah, jadi ini pertidasamaan tunggal disebutnya. Kenapa? Karena ada tunggal A, ada tunggal B, mereka dibandingkan. Tunggal A, tunggal B dibandingkan. Nah, yang satunya lagi bentuk kuadrat. Gitu ya. Jadi bentuk kuadrat tuh seperti ini. Ya, bentuk kuadrat tuh seperti ini. Kelihatannya dari mana Pak? Saya bingung cara ngerjain bentuk tunggal dengan kuadrat. Sebetulnya kalau bentuk kuadrat sama aja dengan persamaan kuadrat. Ciri-cirinya kalau di sini ada 2X, di sini ada 5X gitu ya. Oke, ada yang mau komentar untuk soal nomor yang ini? Silahkan. Biar kebahas soal terstrukturnya. Belum? Enggak apa saya mah. Oke, teman-teman yang lain kira-kira bahas jangan. Bahas, oke kita bahas ya. Oke. Nah teman-teman untuk soal kayak gini, tadi kata soal dia mintanya gini nah, ada gini, ada gini, ada gini. Intinya gitulah ya. Ini mau kurang dari mau lebih dari intinya sama. Di sini ada bilangan berpangkat. Ini ada pangkat 2-nya ya. Di sini juga ada bilangan berpangkat, tapi bilangan berpangkatnya wajib sama. Kenapa? Karena nanti dimisali. Ya sama aja dengan kayak persamaan kuadrat sebetulnya ya. Seperti yang teman-teman udah lakukan, seperti biasa ini kan sebetulnya 5 pangkat X dikuadratin. Betul? Min 6, karena lihat teman-teman, dia hanya menerima A pangkat Fx, jadi dalam artian kalau ininya atas depannya 5 pangkat X, ini juga harus 5 pangkat X. Ini mana ada 5 pangkat X plus 1. Berarti harus diubah dong. Jadi 5 kali X, 5 pangkat X dikali berapa? 5 pangkat 1. Udah biasa lah ya, kalian ngubah-ngubah gini ya. Ditambah 125. Kenapa Pak? Tujuannya ini supaya satu koefisien, satu koefisien, satu koefisien. Nah lanjut berarti ini 5X kuadrat 6 kali 5 karena ini sebagai koefisien. Bentuknya udah enak dong. Beres deh. Difaktorin enggak? Difaktorin dong. Gimana cara faktorinnya? Ya tinggal faktorin. Kalau mau dimisalin boleh. Ini jadi P kuadrat min 30P tambah 125. Enggak pun enggak apa-apa. Idealnya enggak ya, enggak dimisal. Berarti ini jadi P berapa nih? P min 5, P min 25. Boleh teman-teman dicek ya, hasilnya seperti itu.
Hasil jumlahnya min 30 dikaliin 125. Berarti lebih dari itu yang tadi. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Tanpa menggunakan lagi garis bilang. Oke. Karena si soal nggak kenal P, karena P mah buatan kita sendiri, maka ini balikin lagi menjadi 5 pangkat X kurang dari 5. 5-nya 5 pangkat 1 ya. Biar mirip-mirip gitu. Terus ini 5 pangkat X lebih dari 25 itu 5 pangkat 2. Harus diubah. Nah ada pertanyaan kalau nggak salah dari Arif, kalau nggak salah. Pak mungkin nggak nanti ini 7 atau 8. Saya lupa siapa yang nanya. Enggak, karena dia akan dipaksa memiliki hubungan basis 5 dengan 5. Nah dari cara manual, cara tunggal yang tadi kita kerjakan, bahwa 5 pangkat X kurang dari 5 pangkat 1, saya bisa membandingkan bahwa X-nya kurang dari 1. Dan ini X-nya lebih dari 2. Oke, jawabannya yang A. Jangan terkecoh jawab yang B. Soal ini nggak ada pertanyaan mudah-mudahan. Kalau ada pertanyaan silahkan chat di Zoom. Ya. Silahkan teman-teman. Silahkan. Ini gimana jadinya? Pak, kenapa tadi jawabannya A? Oh, oke. Sorry, A bukan jawabannya. Harusnya apa? Harusnya jawabannya D. D. Oke, sip. Nah, gitu. Saya pengen lihat kalian fokus nggak? Ternyata fokus. Bagus, makasih ya. Akila ya, salah satunya, terima kasih. Kita lanjut ya. Ada yang mau bantu ini gimana? 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 1. dikali 2 pangkat 1 ya. Min 5 kali 2 pangkat 1. Tambah 8. Biasa koefisien di depan aja. 2 pangkat 2X diubah jadi apa? 2 pangkat apa? X kuadrat, bukan? Pangkatin 2 ya. Nah, benar. Nanti jadi kayak gini kan. Min berapa ini? Min berapa? 10, 2 pangkat X. Tambah 8. Wah, Pak, pemfaktorannya ada 2-nya. Berarti ribet. Ya nggak usah. Kita tulis aja dulu. Bisa dibagi 2 nggak? Bisa ya. Semua bagi 2. Oke, difaktorin jadi berapa? P. Berapa dengan berapa? Silahkan. Negatif 5 sama negatif 1. Bukan ketang. Negatif 4 sama negatif 1. Negatif 4 sama negatif 1. Kanan kiri atau tengah-tengah? Tengah. Tengah. Tengah atau kanan kiri? Lihat lebih dari. Tengah. Kanan. Kanan kiri ya. Oke, saya boleh nambahkan ya, kanan kiri. Coba diresapin lagi kenapa kanan kiri. Pakai cara manual boleh, pakai pengalaman yang udah orang-orang terdahulu juga boleh. Oke, coba diresapin. Kenapa kanan kiri ya? Karena lebih dari ininya, Nak. Udah, balik lagi. Berarti kalau P itu berarti apa? 2 pangkat X kurang dari 1. 2 pangkat X kurang dari 4. Jadi ini diubah jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. Jadi X pangkat. sama dengan 2. Nah, betul. Yang ininya diubah jadi 2 pangkat berapa? Yang satu ini. Pak, itu salah lambang nggak sih? Oh iya benar. Harusnya lebih dari ya yang ini ya. Oke, terima kasih. Oke. Sip. Berarti X-nya ini 2 pangkat berapaan? 0.
Oke, jadi jawabannya A. Kalau ini mah kan dari sini ke sini mah karena tadi ya pakai pertidaksamaan yang tunggal bentuknya. Silakan teman-teman, ada yang mau berkomentar nggak? Termasuk yang ini nih tadi kurang dari ya, hati-hati koreksinya. Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke. Oke, kalau bisa berarti kita lanjut satu lagi aja. Yang kayak gini. Ya, kalau dibahas berarti di UTS akan ada. Ini gimana, Nak? Satu soal lagi baru nanya ke soal tentang tugas terstruktur. Kalau kayak gini, karena yang ada XX-nya kalau bisa di sebelah kiri ya. Berarti tulisan kayak gini. Oke. Ini sama aja dengan nulis 2 pangkat X ditambah berapa? Kurang dari 10 ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kenapa berubah tandanya? Nggak ada. Ini 2 pangkat X min 4 itu sama aja dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat min 4. Kurang dari 10. Karena di sini ada 2 pangkat X di bawah, seperti biasa kita nggak suka pecahan. Kanan kiri dikali 2 pangkat X. Ini dikali 2 pangkat X. Hasilnya berapa? Yang kiri jadi apa? Ini kaliin jadi 2 pangkat X Kuadrat. Ditambah, lihat ini dikali 2 pangkat X teman-teman. Coba tulis 2 pangkat X. Coret-coret berarti jadi 1/2 pangkat min 4. Atau 2 pangkat 4 aja langsung. 16. Kurang dari 10 kali 2 pangkat X. Pindahin ke ruas kiri. Biasanya yang di tengah yang ini ya. Oke. 16 di sini. Jadi P kuadrat min 10P tambah 16. Dikali berapa? Tadi faktorinnya berapa? Negatif 2 sama negatif 8. Oke. P-nya di tengah atau di kanan kiri? Di tengah deh. Di tengah ya, karena kurang dari. Berarti P-nya di tengah antara 2 dan 8. P-nya itu 2 pangkat X teman-teman. 8 itu dipaksa menjadi 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 1. Berarti ini tulisan ini langsung aja 1 kurang dari X karena 1 X3 ya. Oke. Nah, ada pertanyaan nih. Pak, 2 pangkat X pengalinya dari mana? Lihat, saya nggak suka ada 2 pangkat X di bawah. Maka idealnya dikalikan 2 pangkat X kanan kiri. Ini cara tercepat. Ya, jadi nanti kalau misalkan kalian nemuin kayak gini kan sama. Nah, 2 pangkat X ditambah 1/2 pangkat X kurang dari 2. Gimana? Ya kanan kiri kali 2 pangkat X dong. Ini jadi 2 pangkat X kuadrat tambah 1/, ini kali ini jadi 1 ya. Jadi habis 1. Ini kurang dari 2 kali 2 pangkat X. Kan gitu intinya. Jadi biar nggak ada pecahan. Seperti yang diwanti-wanti sejak awal. Ya. Coba ini kaliin dengan ini hasilnya ini. Ini dikaliin dengan ini ya. Ya, ini dikaliin dengan ini. Hasilnya kasih warna merah deh di sini ya. 2 pangkat X per 2 pangkat X kali 2 pangkat min 4. Ini kan coret, jadi sisanya 1/2 pangkat min 4. Ini kan sama dengan 2 pangkat 4, jadi 16. Coba ada pertanyaan dulu nggak? Oke, terjawab ya. Ini ada ya nak ya, saya udah mengingatkan ada, silahkan diresapi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke soal yang ditanyakan lewat WA ya. Tugas terstruktur. Oke. Atau ada yang ditanyakan dulu dari kalian, silahkan.
Ini nanti silakan coba teman-teman kerjakan. Ini ada pertanyaan dari WA yang wajib saya balas. Secara umum materi hari ini sudah selesai. Sebelum kita lanjut, silahkan kalau ada pertanyaan kirim lewat WA. Ini ada pertanyaan, Pak. Ini ada soal kayak gini. Saya bingung ngerjainnya. Oke ya. Ada yang sudah selesai mungkin teman-teman? Udah, Pak. Oke, bagus yang udah. Terima kasih yang udah ya. Oke, kalau yang udah silahkan. Yang warna biru dulu. Gimana tuh? Jadi, Pak, salah saya 2x tambah 2x kali 2 pangkat 1. Nah, 2x kali 2 pangkat 1 gitu loh. Sama dengan 6. 6 kali 0,5 itu berapa? setengah. Setengah itu 2 pangkat min 1. 1. Oke. Ini hasilnya berapa nih kalau menggunakan prinsip apel? Jadi 3 kali 2x. 3 kali 2x. Coba teman-teman resapi kalau nggak ngerti boleh ditanyain lewat chat ya. Ini 6 kali 2 pangkat Y. Ya, oke. 2 pangkat Y ya. Oke. Udah dong, kalau kayak gitu ya coret aja. Karena nggak ada urusan dengan 3. Jadi 2 pangkat X sama dengan 2 kali 1 gitu ya, 2 pangkat. Terus apalagi Andika jadinya? Atau yang lain juga boleh? Jadi 2 pangkat X kurang Y sama dengan 2. 2 sama dengan 1 kita. 1 tambah? Oh, 1 tambah Y kalau Oke, gini dulu kan ya tulisannya ya. Oke, jadi hasilnya intinya persamaan pertama itu dapatlah X sama dengan Y tambah 1. Gitu ya. Nanti kalau mau diubah juga. Oke. Oke, yang kedua dulu. Yang kedua jadi apa? 125. Oh. Diinin dulu nggak Pak? Diubah ke basis gitu nggak? Jadi ini 125 sama dengan 0,2 itu berapa? 1,5. 1/5. 1/5 atau 5 pangkat min 1. Ini 125 itu jadi 5 pangkat berapa? Pangkat 3. 3. Ini 5 pangkat min X. Dari sini saya dapat apa? X sama dengan negatif 3. Nah, dari sini saya dapat X sama dengan negatif 3. Jadi nanti kalau dari sini saya dapat X sama dengan negatif 3. Ya udah, kalau X-nya negatif 3 masukin aja ke sana. Negatif 3 sama dengan Y tambah 1. Berarti Y-nya negatif 3, negatif 1. Y-nya negatif 4. Oke. Nah, ada yang bertanya, 3 dari mana Pak? Tuh kan, oke. Ada pertanyaan 3 dari mana Pak? Lagi-lagi berulang kali, ya, aku mencoba menjelaskan bahwa ini teh ada satunya. Ini ada duanya. Kalau di bahasa sederhana, bahasa sehari-hari, bro, apel ditambah 2 apel berapa jawabannya? Oke, secara bahasa sehari-hari 3 apel. Ada yang mungkin aksennya mengatakan apel saja, ada yang mengatakan 1 apel biasanya, gitu ya, formal. Nah ini sebetulnya ada pembilangnya 1. Betul ya, jadi 1 apel ditambah 2 apel, cuman apelnya kan berubah-ubah yang saya bilang waktu itu. Tuh, 1 ini ditambah 2 ini. Gitu ya teman-teman ya, seperti misalkan 3X ditambah 6 kali 3X, ya berarti ini hasilnya 7 kali 3X. Ada yang salah kaprah nulisnya ini 10. Kenapa 10 kan? 9. Kenapa 9? Karena ini 6, terus ini pembilangnya 3. Hello, kita harus fair. Kalau namanya pembilang itu sebelum angka 3, maka sebelum angka 3 di sini kan 1, bukan 3 itu sendiri. Maka 7 yang tepat, bukan 9. Jadi ini bukan 9, saya coret ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Mungkin tadi 2 orang yang bertanya. Terjawab ya ini ya.
Kalau terjawab boleh jawab lewat chat. Nah, berarti jawabannya ini. Min 3,4 ya. Oke, min 3,4 sorry. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan kirim lewat chat soalnya. Lewat WA boleh. Ini baru satu orang yang nanya ya. Oke. Sudah? Oke, kalau tidak ada berarti kita cukupkan sekian saja. Karena udah azan juga ya. Oke, jika tidak ada berarti kita cukupkan sekian. Tugas struktur saya sudah mengizinkan kalian bertanya. Dalam setiap KBM saya mengizinkan kalian bertanya. Jika itu tidak digunakan nggak masalah. Tapi berarti nanti teman-teman saya anggap sudah menggunakan fasilitas dari sekolah, termasuk izin bertanya. Nah, jika ada pertanyaan boleh tambahan ke ketua kelas. Yang paling visible itu Kamis malam Jumat ya, untuk membahas soal tugas terstruktur ataupun 1-2 ataupun soal-soal yang ada di modul ya, segitu. Oke, segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Karena sudah azan, kita cukupkan sekian saja. Hari ini kita sudah belajar pertidaksamaan, teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menerima dan nanti pekan depan UTS-nya berjalan lancar ya. Tidak terasa 1,5 semester sudah dilalui. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan mudah-mudahan ilmu yang didapat bisa mengubah teman-teman menjadi lebih baik. Jika ada tambahan, sekali lagi bilang ke ketua kelas ya. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan lewat WA pun, nggak ada. Berarti kita cukupkan sekian. Assalamualaikum. Oke, Pak, nilai ulangan mutlak kapan dibagiin? Saya udah nilai ya, saya udah nilai. Kemarin saya sudah bilang, bentar. Saya sudah